Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qodi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh di situ. Ada nomor admin umroh yang bisa kalian hubungi untuk melayani perjalanan umroh kalian yang aman dan terpercaya. Sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke guys, seperti janji gue ya, konten kita masih berhubungan sama nih makhluk nih yang telah menghina guru tua dan yang mengaku cucu Warsinah Gerwani PKI. Dan gerombolannya dia ya, yang kemarin Habib Rizik, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat, mengeluarkan pernyataan berperang dengan gerombolan PKI ya, gerombolan komunis, gerombolan monyet, dan itu banyak yang baper ya, dan termasuk yang ini gua mau bahas lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke. Yang Sukabumi ini ya. Kemarin kan juga udah gua bahas ya di konten gua, yang gua bilang alhamdulillah IBHRS dilaporkan. Buat PWLS Sukabumi jangan kabur kalian ya. Karena di sini ada beberapa umat Islam Sukabumi yang mau tabayun. Dan gue dapat informasi bahwasanya laporan terhadap Habib Rizik ini diduga adalah berita bohong atau hoax. Ya, jadi mereka nggak melaporkan, ini dugaannya. Di sini kan jelas banget ya kalimatnya, kita dengar. Nih. Hari ini tanggal 16 April 2025. 16 April 2025 ya. Saya sebagai Sekretaris Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi yang telah melaporkan Rizik Syihab ke Polres Kabupaten Sukabumi. Jelas ya kalimatnya, sudah melaporkan, dan ini di-share, disebarkan. Alhamdulillah rekan-rekan kita di Sukabumi ini masih menunggu, akan meminta klarifikasi seperti yang kita udah bahas. Akan tetapi ada dugaan kuat, ada bocoran, ada dugaan bahwasannya pelaporan mereka ini adalah pelaporan hoax, atau yang pastinya kita belum tahu ya, cuman belum ada laporan terhadap Habib Rizik dari mereka. Itu dugaannya. Karena ya, kita bertanya juga kan ya, gampang banget kan mau datang ke kantor polisi ya, Habib Rizik ini kan pemimpin ormas. Kita pertanyakan itu. Nah, informasi yang kita dapat, dugaannya ini adalah berita bohong. Entah itu mereka tidak melapor atau laporannya ditolak. Tapi di sini mereka memframing seolah-olah jadi orang-orang itu kalau emang mau ke kantor polisi mau melaporkan terus langsung diterima gitu. Enggak sayang.
Laporan itu pun masih ada laporan aduan. Dan padahal gue berharap ya, kayak seperti di konten gue ini, gue berharap alhamdulillah kalau memang benar Habib Rizik dilaporkan, alhamdulillah. Gue mau tahu pasalnya, kan di sini katanya ujaran kebencian. Nah kalau ujaran kebencian, si Fuad cucu Warsina ini kan juga ujaran kebencian, bahkan yang melaporkan udah banyak. Udah banyak, gak cuma satu Polres, bahkan ada yang di Polda. Kemarin Wakapolda Sulteng Sulawesi Tengah ikut ngomong. Nah, jadi kasus yang dialami Habib Rizik itu mestinya Fuad lebih dulu diproses. Makanya gue sebenarnya seneng gitu Habib Rizik dilaporkan untuk supaya kita lihat perlakuan kepolisian Republik Indonesia ini apakah akan adil atau tidak. Akan tetapi setelah kita cek ya, setelah kita cek informasi yang beredar di sana di Sukabumi, dugaan kuatnya adalah ini berita bohong. Mereka menyebarkan berita bohong ini. Dugaannya seperti itu. Nah kalau memang benar ini berita bohong, maka mereka bisa kena pasal. Karena ini di-share sama dia. Jelas-jelas kalimatnya ya. Dengerin nih. Dengerin. Yang telah melaporkan dari sini. April 2025, saya sebagai sekretaris Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi yang telah melaporkan Rizik Syihab ke Polres Kabupaten Sukabumi atas nama DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah mengucapkan Rizik rungkat. Ya, Rizik rungkat, apanya yang rungkat? Ini rekan-rekan kita di Sukabumi seperti yang kita bahas kemarin, ini lagi berusaha untuk tabayun dengan mereka, meminta klarifikasi dengan mereka, dan usaha itu lewat proses hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan aja kita lihat aja ke depannya. Dan ini dugaan besarnya, dugaan kuatnya adalah ini sebuah berita hoax, sebuah berita bohong. Karena gimana, apa dasarnya? Kita udah cek bolak-balik itu ceramah Habib Rizik yang diduga dipakai alasan untuk pelaporan itu. Dan ada juga rekan-rekan di sana yang melaporkan kepada kita bahwasanya nggak ada laporan itu atau ditolak laporan itu. Simpang siurnya sih masih begitu, antara ditolak, mereka memang datang tapi tertolak laporannya, atau mereka melapor tapi dengan laporan yang lain, wallahu a'lam. Cuman ini seperti biasa guys, PWI ya begitulah mereka. Mereka tuh ngomong dulu baru mikir gitu. Dikira kita nggak bisa ngecek gitu. Dikira kita nggak bisa ngecek ke kepolisian. Tapi ini rekan-rekan di sana di Sukabumi ya, teman-teman di Sukabumi, alhamdulillah tetap semangat teman-teman Sukabumi. Cek terus, klarifikasi, benar nggak ini ada laporan. Kalau ini dugaan kita benar bahwasanya ini nggak ada pelaporan terhadap Habib Rizik, tapi mereka bikin video seperti ini, maka itu adalah penyebaran berita bohong. Dan itu ada pasalnya. Rekan-rekan bisa insya Allah untuk melaporkan balik mereka. Oke, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau sampai ini berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini tanggal 16 April 2025, saya sebagai sekretaris Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Sukabumi yang telah melaporkan Rizik Syihab ke Polres Kabupaten Sukabumi atas nama DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah mengucapkan Rizik rungkat bahwa hari ini ujaran kebencian, provokasi, adu domba itu telah kami laporkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video yang tersebar di media sosial maupun di grup-grup WA, yaitu video pelaporan ulama, habaib, guru kami, orang tua kami, yaitu Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, oleh organisasi yang ada di Kabupaten Sukabumi, yakni PWI LSI Kabupaten Sukabumi. Maka kami menanggapi perihal tersebut. Yang pertama, kami meminta klarifikasi kepada organisasi PWI LSI Kabupaten Sukabumi terhadap video yang tersebut. Yang kedua, insya Allah kami akan datang ke sekretariat PWI LSI yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk meminta klarifikasi hal tersebut. Bila mana klarifikasi itu tidak diindahkan, dan insya Allah kami akan menembuskan surat ini kepada LSI Kabupaten Sukabumi. Kalau proses ini tidak diindahkan, maka kami menunggu waktu Anda untuk persiapkan perang dengan kami. Insya Allah darah kami, jiwa kami murah harganya untuk perjuangan para ulama dan habaib. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Kabupaten Sukabumi menyatakan meminta klarifikasi terhadap ormas PWI LSI Kabupaten Sukabumi daripada video-video yang sudah tersebar di media sosial dan juga grup-grup WA terkait video pelaporan dari PWI LSI terhadap guru kami, habaib kami, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Manakala yang pertama mereka tidak bisa memberikan klarifikasinya, maka kami akan mendatangi sekretariat PWI LSI Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, video reaksi ini kami ungkapkan untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Sukabumi agar menjadi wilayah yang mubarakah. Selanjutnya yang ketiga, manakala PWI LSI tidak mau memberikan klarifikasinya, maka kami menantang terhadap PWI LSI Kabupaten Sukabumi agar menentukan tempat dan waktu dimanapun itu. Kami siap untuk melayani Anda, karena nyawa kami, darah kami murah harganya untuk membela para ulama dan para habaib. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad, barik alaih. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.